Shalom, bertemu kembali dalam Efrata Devotion pada hari ini dengan tema lebih teliti memperhatikan firman. Bapak Ibu, kita akan baca ayat Alkitab dari Ibrani pasal 2. Bapak Ibu boleh baca ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Saya akan bacakan ayat yang pertama saja. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Penulis kitab Ibrani memberi pesan agar pembacanya lebih sungguh dalam membangun relasi dengan Tuhan sehingga tidak mudah hanyut dibawa oleh arus zaman. Gelombang hidup begitu keras, kita dapat tanpa disadari tenggelam di dalamnya. Caranya untuk tidak hanyut, kita harus lebih teliti, lebih fokus dalam memperhatikan Injil dan kebenaran yang telah kita ketahui dan telah kita dengar. Ini penting Bapak Ibu agar kita terhindar dari pola pikir yang keliru, tafsir yang keliru, dan ajaran yang menyesatkan. Karena pesona kenikmatan zaman juga begitu gencar dalam gaya hidup dan pola pikir, sehingga kita dapat hanyut di dalamnya. Hanyut itu dibawa arus dengan tenang, namun tanpa kita sadari ternyata kita telah jauh dari kebenaran. Orang yang mengabaikan kebenaran, yang menyia-nyiakan keselamatan besar itu dikatakan akan mendapatkan balasan setimpal di ayat yang kedua. Mengabaikan artinya kita sudah tahu, kita sudah dengar, namun tidak dilakukan. Kita sudah tahu tentang keselamatan besar itu dan telah melihat kesaksian dan tanda-tanda mujizat, namun lalai atau acuh tak acuh dan tidak melakukannya. Ini dapat berakibat buruk bagi kita. Bapak Ibu, suatu hari rapat para iblis untuk membahas strategi baru agar bisa menyeret lebih banyak lagi manusia agar tidak mematuhi Allah. Iblis yang satu kasih usul, dia bilang begini, kita harus lebih gencar untuk memberikan kesenangan kepada manusia agar mereka itu terlena dan tidak lagi ingat kepada Allahnya. Kemudian yang satu lagi mengusulkan, kita harus menjauhkan mereka dari teman-temannya yang setia, buat mereka tidak suka dan meninggalkan kumpulan teman-temannya yang setia itu. Tapi kemudian dibalas sama yang satu, tapi itu susah katanya. Teman-temannya itu sekarang juga gencar, karena sekarang ada WA, ada Facebook, ada Instagram. Dan walaupun masa pandemi sekarang mereka malah makin gencar dan makin meluas dari jarak yang jauh dan saling berjauhan sekalipun mereka bisa Google Meet atau Zoom sehingga dalam jumlah yang lebih besar. Kemudian satu iblis dengan tenang berkata, sebenarnya kita biarkan saja mereka ibadah, bersekutu, baca firman, doa, melayani, tapi kita yakinkan mereka bahwa itu sudah cukup sehingga mereka acuh tak acuh dan merasa tidak perlu melakukan kehendak Allah. Mereka boleh tahu firman, tapi kita buat mereka mengabaikannya. Semua peserta rapat merasa usul inilah yang paling baik untuk dilakukan. Jadi Bapak Ibu, para iblis mengelilingi bumi dan membuat manusia bukan lagi menolak Injil, tapi tahu Injil, tapi mengabaikannya. Nah Bapak Ibu yang terkasih, tidak meresponi firman juga adalah salah satu cara iblis menjauhkan kita dari keselamatan yang besar. Maka kita orang-orang percaya harus lebih sungguh dan semakin maju dalam meresponi firman Tuhan. Jangan lagi mengabaikan atau mengacukan firman Tuhan. Walau sulit untuk melakukan sesuai firman, karena keinginan kita harus kita tekan. Tapi kalau itu adalah kebenaran, kita harus berusaha untuk melakukan. Minta Roh Kudus menolong kita untuk mampu melakukannya. Mari kita lebih teliti membaca dan merenungkan firman, lebih serius meresponi firman, agar kita nggak hanyut terbawa arus zaman. Karena firman Tuhan yang adalah kebenaran, yang kuat dan yang berakar itu ada di dalam hati kita. Tuhan menolong kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, kami punya firman Tuhan yang selalu bisa kami baca dan kami renungkan untuk mengetahui kehendak Tuhan dalam hidup kami. Tolong kami untuk tidak abai dan tolong kami juga untuk lebih serius dan lebih fokus meresponi firman Tuhan supaya kami tidak hanyut terbawa arus zaman pada saat ini. Biarlah Tuhan menolong kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita.